Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya anak-anakku, siswa-siswi baru Min 3 Banyuwangi? Baik-baik saja bukan? Mudah-mudahan Bapak senantiasa berdoa kalian saat ini sedang baik-baik saja di rumah, sedang sehat walafiat. Dan Bapak yakin walaupun di saat seperti ini kondisi negara kita sedang ada pandemi COVID-19, tapi kalian tetap semangat, baik itu semangat belajar membaca Al-Quran, juga semangat melaksanakan sholat 5 waktu. Harapan Bapak demikian. Anak-anakku yang berbahagia, yang soleh dan solehah, kita sebagai umat manusia dianjurkan oleh Allah selalu saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Seperti dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Berdasarkan ayat di atas, anak-anakku, sebuah sikap tolong-menolong itu sangat dianjurkan dalam tuntunan agama Islam, agama kita. Tetapi tolong-menolong dalam hal yang baik. Pernahkah kalian menolong teman dalam hal kebaikan? Saya yakin anak-anakku yang soleh-solihah di rumah sudah pernah menolong sesama, walaupun kepada teman yang sudah kenal maupun teman yang belum dikenal. Anak-anakku, tetapi ingat, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. Itu yang dilarang oleh Allah. Ya, dalam berbuat dosa kok tolong-menolong, itu tidak boleh anak-anak ya. Yang boleh tolong-menolong dalam hal kebajikan, kebaikan dan ketakwaan. Misalnya anak-anak, ketika anak-anak sekalian melaksanakan sholat Jumat misalnya di masjid, ada teman kalian tidak bawa sajadah, kalian bawa sajadah. Tahu sajadah bukan? Alas untuk sholat. Nah, kalian tergerak hati untuk sajadah, kemudian dilebarkan ya, untuk menjadi alas temanmu. Itu juga merupakan tolong-menolong dalam hal kebaikan, bermurah hati. Anak-anak, dasar negara kita ya, apa anak-anak? Pancasila. Apa itu Pancasila? Panca itu 5, sila itu dasar. Makanya Pancasila itu 5 dasar yang dijadikan dasar di negara Indonesia. Siapa yang hafal Pancasila? Wow, rupanya semua sudah hafal ya. Baik, kalau semuanya sudah hafal, mari kita baca Pancasila ya. Bapak hitung mulai 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Luar biasa anak-anakku semuanya. Min 3 Banyuwangi, yes ya. Anak-anakku di rumah yang dirahmati Allah dan insya Allah kelak akan menjadi anak yang soleh-soleha. Di dalam Pancasila, sila pertama itu seperti yang sama-sama kita baca tadi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila pertama itu anak-anak, ya, dalam sila pertama Pancasila itu mengandung beberapa nilai, ya. Yang pertama adalah kita harus menjalankan tuntunan agama kita, ya. Agama kita apa? Agama kita Islam. Maka kandungan Pancasila sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa adalah kita dituntut untuk menjalankan agama yang telah kita anut, ya. Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, ya. Apa perintah-perintah Allah itu? Perintah Allah ada di rukun Islam anak-anak, ya. Rukun Islam yang 5. Coba sebutkan satu-satu. Apa sih rukun Islam? Apa saja sih rukun Islam itu anak-anak? Yang pertama adalah membaca syahadat. Yang kedua apa? Melaksanakan sholat 5 waktu. Yang ketiga Gini ya. Yang ketiga adalah menunaikan zakat. Yang keempat puasa, dan yang kelima haji apabila mampu. Jadi menjalankan tuntunan agama kita diantaranya adalah menjalankan rukun Islam. Itu kandungan yang pertama anak-anak, ya. Yang kedua adalah kita harus saling menghormati, ya. Kita harus saling menghormati perayaan hari besar agama lain, ya. Agama lain saja ketika merayakan hari besar kita dianjurkan untuk menghormati, apalagi agama kita sendiri anak-anak, ya. Agar tercipta apa? Kalau kita saling menghormati, akan tercipta sebuah kerukunan, ya. Akan tercipta sebuah kedamaian, ya. Itu nanti kalau kita betul-betul mengamalkan Pancasila, ya. Berikutnya anak-anak, di dalam sila pertama juga terkandung nilai, ya. Yang ketiga yaitu apa? Tidak membeda-bedakan dalam memilih teman, ya. Ada teman kita yang beragama lain, ada orang yang beragama lain. Juga kita dianjurkan untuk berteman, ya, untuk berteman. Jangan hanya memilih satu agama saja, anak-anak, ya. Berteman dengan siapa saja tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa, tapi kita harus juga menjaga diri, ya. Tadi di awal disampaikan, tolong menolonglah kamu dalam hal kebajikan dan takwa, ya. Jadi saling tolong menolong dalam hal kebaikan boleh, ya, boleh. Sesama teman, kemudian teman yang seagama, teman yang beda agama, itu tidak apa-apa, diperbolehkan, ya. Yang tidak boleh itu ketika kalian berteman dengan seseorang yang beda agama, kemudian hari Minggu kalian ikut ke tempat ibadahnya untuk ikut beribadah agama lain, kemudian berikutnya ikut ke teman yang beragama yang beda pula, ya, untuk beribadah. Itu yang tidak boleh. Kalau hanya sekedar berteman, belajar bersama, itu tidak apa-apa, diperbolehkan, ya. Itu nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian berikutnya apa, anak menciptakan, ya,
menciptakan suasana taat beribadah di dalam keluarga, ya. Di dalam keluarga kita dianjurkan untuk menciptakan suasana taat beribadah, ya. Kalau bisa, ya harus bisa ya membiasakan diri untuk bersama-sama ayah, bunda, kakak, adik kalau punya, untuk menunaikan sholat berjamaah bersama-sama, baik di musola atau di masjid, bahkan di rumah, ya, membiasakan diri menciptakan suasana taat beribadah. Pada bulan puasa juga begitu, latihan puasa, ya. Jadi seperti itu anak-anak, ya. Berikutnya adalah tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Apa saja? Banyak, ya, banyak. Kita tidak boleh saling mengejek sesama teman, ya. Nggak boleh jahil sesama teman. Itu hal-hal yang dilarang oleh agama, ya. Itu selalu kita hindari, ya. Saya yakin anak-anakku yang soleh-solehah di rumah ini senantiasa, ya, punya niatan baik untuk selalu menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama. Berikutnya, kandungan yang berikutnya adalah tidak melakukan perbuatan yang merusak suasana kerukunan anak-anak, ya. Suasana kerukunan dan pemeluk agama di masyarakat, ya. Itu senantiasa harus kita hindari, ya. Perbuatan-perbuatan yang memfitnah, ya, yang menimbulkan sebuah munculnya kebencian, itu harus dihindari. Tidak boleh, ya, seperti itu. Dilarang oleh agama, juga dilarang oleh negara. Jadi fitnah memfitnah, saling mengejek, kemudian banyak hal lah yang membuat hati orang sakit, itu sebisa mungkin kita selalu hindari, ya. Lebih baik kalian bantu-bantu orang tua di rumah, pekerjaan yang ringan-ringan, nyapu-nyapu halaman, kita mulai berlatih, ya. Juga ketika bangun tidur kalian menata tempat tidur, itu sebuah hal-hal yang baik, ya. Hal-hal yang baik, ya. Yang tentunya tidak hanya sekedar baik, dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Kalau Raqib itu mencatat amal baik, kalian membantu orang tua nyapu dicatat, ya. Begitupun juga sebaliknya, ketika kalian berbuat jahat dimanapun akan tahu, ya, malaikat selalu mendampingi kita dan akan mencatat juga, ya. Maka dari itu dimanapun berada, ya, ada siapapun, biasakan kita senantiasa berbuat kebaikan anak-anak, ya. Anak-anakku yang baik dan soleh-soleha, yang terakhir anak-anak, ya, jangan lupa, ya, belajar yang rajin, harus rajin sholatnya juga anak-anak, ya. Sholat 5 waktu, mulai sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, asar, dan maghrib. Harus rutin 5 kali sehari, anak-anak, ya. 5 kali sehari. Paling sholatnya tidak lama, paling lama itu 5 menit, ya. Sempatkan, latih, tanamkan iman sejak kecil, tanamkan iman sejak dini. Insya Allah, ya. Insya Allah kalian kelak akan menjadi anak yang soleh, solehah, ya. Anak-anakku yang berbahagia, siswa-siswi MI Negeri 3 Banyuwangi, sebuah pertanyaan nanti kalian jawab di kolom komentar, ya. Ya. Yang sedang berbicara ini nama lengkapnya adalah titik. Ya, kalian jawab, ya. Nama lengkap lo, ya, nama lengkap. Nanti kalian tulis di kolom komentar nama lengkap, di antara banyak jawaban yang benar nanti akan dipilih
satu atau dua anak yang akan mendapatkan door prize ya dari Bapak ya. Saya kira itu apa yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam buat ayah bunda di rumah. Bapak akhiri, Allahumma fiq ila aqbitorik, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.